Baik, selamat malam. Kami dari kelompok keempat atas nama Andreas Klau, yang kedua Clemens Fernandes Muda, yang ketiga Charles Donimanu. Di sini kami akan menjelaskan tentang laporan hasil penelitian kami dengan judul Penerapan Arsitektur Berkelanjutan pada Rumah Adat Desa Rabasahen di Kabupaten Melaka. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Pendalaman prinsip arsitektur berkelanjutan dalam konsep vernakular. Permasalahan berkelanjutan lingkungan. Pengertian dari arsitektur vernakular, pengertian dari arsitektur berkelanjutan, dan permasalahan berkelanjutan sosial. Yang pertama adalah lingkup penelitian. Penelitian ini adalah studi ini merupakan kajian yang bersifat kualitatif dan deskriptif dengan menggunakan konsep arsitektur vernakular sebagai dasar analisanya. Manfaat penelitian sebagai pendukung proses belajar mengajar dalam membuka wawasan mahasiswa pada jurusan arsitektur Fakultas Teknik Universitas Widya Mandira Kupang untuk lebih peka terhadap lingkungan arsitektur sebagai konsep vernakular. Kedua, dapat mengetahui bagaimana saja penerapan material lokal yang diterapkan pada bangunan. Metode penelitian. Yang pertama adalah pengumpulan data. Di sini kami melakukan subjek-objek sejenis. Yang pertama, pengamatan langsung, wawancara, quizzer atau daftar pertanyaan, pengukuran, dan dokumentasi berupa foto, video, dan sketsa jika diperlukan. Alat penelitian berupa kamera, meteorol, sketchbook, pensil, dan penghapus. Langkah penelitian. Yang pertama, pengumpulan data, analisis data, dan konsep desain. Hasil penelitian. Di sini kami membahas tentang arsitektur. Tipologi rumah adat. Umat Timur Makbalin berbentuk rumah panggung. Bagian bawah panggung dibuat terbuka tanpa dinding yang sering dimanfaatkan sebagai tempat untuk menenun kain. Bentuk rumah panggung setinggi sekitar 1,2 meter. Dari permukaan tanah ini dimaksudkan untuk menghindarkan penghuni dari bahaya banjir serta gangguan binatang buas. Yang kedua, fungsi ruang. Umat Timur terbagi atas beberapa ruangan, yaitu teras, labis kraik, ruang tamu atau labis leten, ruang tidur menantu pria, kean manefon, ruang keluarga atau labis larang, dapur atau haimatan. Adapun fungsi dari masing-masing ruang adat sebagai berikut. Yang pertama adalah labis. Labis sendiri berfungsi sebagai tempat labis kraik, yaitu bagian ini dianggap sebagai bagian ruang rumah. Apabila seseorang bertamu tidak boleh masuk sebelum dipersilakan pemilik rumah. Selain itu berfungsi sebagai tempat untuk duduk santai. Yang berikut adalah labis leten. Labis leten bagian ini berfungsi sebagai ruang tamu dan sebagai tempat kegiatan upacara adat seperti acara peminangan dan pernikahan. Yang berikut adalah lean manefon. Lean manefon ini berfungsi sebagai kamar tidur menantu pria yang baru selesai tunangan. Kemudian yang berikut adalah haimatan atau dapur. Bagian ini berfungsi sebagai tempat untuk mengolah makanan untuk dikonsumsi oleh keluarga. Wilayah rumah adat Makbalin sendiri terdiri atas 4 suku besar, yaitu Makbalin atau pelindung atau penjaga, Dato Veto atau penasihat perempuan,
Yang berikut adalah struktur dan konstruksi. Yang pertama adalah material. Jenis kayu yang digunakan dalam rumah adat Makbalin adalah yang pertama tiang utama atau airing mesak menggunakan kayu besi atau IBC, tiang pendukung atau kapuluk menggunakan aina atau kayu merah, balok induk dan balok anak, balok oan, no balok bot menggunakan aitasi atau kayu laut, dan aina atau kayu merah. Lantai menggunakan papan atau ikabelak, dan dinding, rangka atap dan penutup atap dan lontar atau tali akad tahan. Yang berikut adalah pembahasan. Hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan metode survei lapangan dan mengolah data dalam pembahasannya ditemukan bahwa arsitektur vernakular merupakan sebuah karya arsitektur yang berkelanjutan, yang telah teruji oleh waktu. Kemampuan untuk mengatasi tantangan ini telah menyebabkan arsitektur vernakular memiliki orientasi dan berisi pengetahuan tentang lingkungan alam dan masyarakat, teknologi, material, dan nilai lokal. Yang berikut adalah simpulan dan saran. Kendati masih tetap mempertahankan dan menjalankan adat istiadat sebagai warisan para leluhur, namun masyarakat desa Rabasahain tidak bisa terlepas dari pengaruh perkembangan zaman dan arus globalisasi. Namun karena nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang tertanam dengan begitu kuat dalam kehidupan mereka. Yang berikut saran. Umat Timur Makbalin memiliki kekayaan yang luar biasa, baik dari segi budaya maupun arsitekturnya. Maka dari itu diharapkan kepada masyarakat desa Rabasahain, juga kita semua untuk tidak melupakan warisan tersebut dan perlu kita jaga dan lestarikan terlebih di era-era sekarang. Ini karena gambaran yang menjadikan identitas suatu daerah bukan hanya budayanya tetapi juga rumah adatnya sebagai simbol dari itu sendiri. Sekian dari kelompok kami, kelompok 4. Terima kasih.